hak atas pendidikan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya, pada pasal 31 menegaskan bahwa pada ayat pertama disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pada ayat kedua disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dilanjutkan dengan ayat ketiga, disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dilanjutkan dengan ayat keempat yang menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang terakhir, pada ayat kelima, disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal ini mencerminkan bahwa pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban yang harus diperoleh dan dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa adanya diskriminasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Geria Rahimadaris dengan nomor induk mahasiswa 2409511122. Saya dari kelas I angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, untuk penugasan Case-Based Learning Kewarganegaraan, saya akan membawakan studi kasus yang berjudul Kesenjangan Akses Pendidikan di Indonesia. Adapun latar belakang akan pembawaan studi kasus saya pada penugasan kali ini. Pendidikan adalah hak dasar setiap manusia yang dijamin Konstitusi Indonesia. Namun, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi masalah yang cukup besar untuk kita hadapi. Pendidikan juga merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Adanya berbagai kebijakan seperti wajib belajar 12 tahun dan program dana BOS nyatanya masih menimbulkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas dan juga kesetaraan kesempatan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tujuan dari studi ini yaitu untuk menggali faktor penyebab kesenjangan pendidikan di Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi negara, serta mencari solusi untuk pemerataan pendidikan yang lebih baik. Baik, dari riset yang telah saya lakukan, adapun beberapa faktor penyebab adanya kesenjangan akses pendidikan di Indonesia, antara lain: yang pertama, distribusi fasilitas pendidikan yang tidak merata. Karena di banyak daerah, nyatanya terutama di wilayah terpencil dan pedesaan, fasilitas pendidikan masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah sekolah, kualitas bangunan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Dan sebaliknya, di perkotaan, fasilitas pendidikan lebih banyak dan lebih lengkap. Kondisi ini menjadi bukti adanya ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di berbagai wilayah. Nah, di daerah dengan fasilitas yang terbatas, banyak sekali anak-anak yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju sekolah, atau bahkan mengikuti pembelajaran di ruang kelas yang tidak memadai. Selain itu, kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas juga menjadi masalah di banyak daerah, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan tidak sebanding dengan yang ada di daerah yang lebih maju. Hal ini tidak hanya menghambat akses terhadap pendidikan yang layak, tetapi juga mempengaruhi kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Yang ketiga, faktor sosial budaya juga akan memperburuk ketimpangan ini. Beberapa daerah masih memandang pendidikan menjadi hal yang kurang penting, seperti contoh anak perempuan di beberapa daerah. Akibat dari ketiga faktor akan kesenjangan akses pendidikan di Indonesia tersebut, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan lain,
Seperti yang pertama, akan mengancam integritas nasional yang mencakup persatuan dan kesatuan bangsa, karena nyatanya kesenjangan dalam akses pendidikan hanya dapat membentuk polarisasi antara daerah maju dan yang tertinggal. Masyarakat yang kurang berpendidikan akan cenderung memiliki keterbatasan dalam menyuarakan pemikiran yang konstruktif bagi kemajuan bangsa, dan yang nantinya dapat menghambat tercapainya persatuan dalam keberagaman. Nah, di sisi lain, ketahanan nasional juga dapat terganggu oleh hal ini, karena pendidikan yang tidak merata di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan, menciptakan kesenjangan dalam kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Hal ini pula dapat mengurangi kemampuan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan global, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Juga, seperti yang kita tahu, wawasan Nusantara dapat menjadi kunci dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan. Pendidikan yang merata di seluruh Indonesia akan memperkuat pemahaman kita terhadap keberagaman dan juga pentingnya menjaga kerukunan antar suku, agama, dan budaya. Kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah hanya akan memperburuk ketidaktahuan tentang keberagaman ini, yang pada akhirnya dapat memicu konflik sosial. Nah, hal yang sekiranya dapat menjadi solusi agar tujuan dari studi kasus saya dapat tercapai adalah yang pertama, pemerataan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di daerah terpencil dengan menyediakan sekolah yang layak dan mencakup sarana pendukung serta akses teknologi yang baik. Yang kedua adalah pemberian beasiswa secara adil dan memperluas program beasiswa, bantuan biaya sekolah, dan juga subsidi transportasi untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan kualitas guru dengan meningkatkan insentif dan pelatihan guru di daerah terpencil untuk memastikan pengajaran yang berkualitas, karena lahirnya guru yang berkualitas juga datang dari adanya guru yang berkualitas. Sosialisasi berkala antar komunitas seperti melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pengawasan pendidikan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan di daerah. Nah, masing-masing ini juga akan nantinya menjadi motivasi pendorong akan kesadaran masyarakat untuk pentingnya pendidikan di Indonesia dan akan buruknya kesenjangan akses pendidikan yang ada di Indonesia ini. Satu hal yang selanjutnya dapat saya sampaikan adalah pemerintah dapat diharapkan untuk memfokuskan dana pendidikan masyarakat Indonesia untuk membangun infrastruktur demi akses pendidikan yang mudah dijangkau untuk semua masyarakat, baik itu di lokasi terpencil maupun juga pedesaan. Dana beasiswa yang diberikan pemerintah untuk orang yang dapat dikatakan sudah mampu untuk melakukan studi di luar negeri dapat sebaiknya dialokasikan untuk pemerataan akses pendidikan di Indonesia, karena hal itulah yang menjadi akar akan kemajuan dan kesejahteraan sumber daya manusia Indonesia nantinya. Sejatinya, kita sebagai manusia dan saya bersama teman-teman saya di mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana maupun seluruh mahasiswa Universitas Udayana, kita memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan kita sudah mendapatkan privilege untuk mendapatkan hak tersebut. Maka dari itu, kita sebagai manusia juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk membantu beberapa teman-teman kita yang tidak memiliki atau mempunyai kekurangan dalam akses pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih kepada dokter, profesor yang sudah mengajar saya untuk warganegaraan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya sampaikan Parama Shanti, Om Shanti, Shanti Shanti Om. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.